Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin dapat informasi terkait dengan istilah salafi pertama, kedua, apakah ada pembagian salafi di sini? Misalnya salafi apakah yang ada di Lombok ini? Mohon penjelasan, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Terkait dengan salafi, istilah salafi ini diambil dari salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilhaqi bisalafina as-salih, ketika beliau bersabda kepada Zainab putri beliau telah meninggal, yakni temuilah salafi kita yang salah, yaitu Uthman bin Mas'ud. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wasallam juga menyebutkan kepada Fatimah, ni'mas salafi ana laki, sebaik-baik salaf bagimu wahai Fatimah adalah saya. Kemudian terkait dengan istilah salafi ini, mungkin istilah ini adalah merupakan istilah yang baru muncul pada tahun 80-an, 90-an, dan besar atau berkembang istilah ini pada tahun 2000, terkhusus 2010 ke atas. Nah, terus masuk di Lombok ini salafi apa saja yang di Lombok ini? Adapun istilah salafi yang ada, yang sebagaimana kami ketahui, yakni salafi yang afiliasinya adalah Syekh Utsaimin dan Syekh bin Bas, kemudian Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian salafi Yamani, yakni salafi Yamani. Kemudian salafi ini adalah merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk memurnikan. Tujuan awalnya adalah untuk memurnikan, asasnya memurnikan agama ini. Nah, sebagaimana yang ada pada generasi pertama dahulu, yaitu generasi para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, selanjutnya ada nggak pembagian salafi itu? Adapun istilah salafi ini sebenarnya tidak ada pembagian di dalam apa yang disebutkan oleh para ulama-ulama salafi. Nah, istilah-istilah yang ada sekarang ini, misalnya ada salafi jihadi, salafi haraki. Kalau kita perhatikan, ia bukan merupakan bagian dari salaf karena telah jauh dari sifat-sifat yang dimiliki oleh salafi ini sendiri. Karena salafi di situ dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan, alaikum bisam'i wa ta'ah, hendaknya kalian taat mendengar kepada pemimpin. Wa in ta'amara alaikum abdan habasyi, meskipun yang memimpin adalah seorang budak Habasyah. Maka di sini salafi tidak pernah adanya istilah melakukan pergerakan bom bunuh diri. Yang melakukan pergerakan bom bunuh diri yang selalu dikaitkan dengan salafi Wahabi ini adalah bukan bagian dari salafi, karena mereka murni orang-orang khawarij, dan bahkan salafi sendiri menentang pergerakan khawarij ini. Nah, salafi kaidahnya adalah taat kepada pemerintah selama pemerintah tersebut memerintahkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun pemerintah ini bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka selama memerintahkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, wajib untuk ditaati. Nah, terus yang ada di Lombok ini salafi apa namanya? Salafi yang ada di Lombok ini adalah salafi secara umum, tidak memiliki nama embel-embel di belakangnya, yaitu salafi yang afiliasinya kepada Syekh Utsaimin bin Bas, Albani, dan yang ada di Yaman. Kemudian ada mungkin kita dengar istilah jihadi. Kalau bisa kita perhatikan, istilah salafi jihadi ini bukan merupakan bagian dari salafi, karena indikasi untuk mengatakan ia sebagai seorang salafi tidak masuk di situ, karena dia murni pergerakan yang dimana pergerakan ini ditunggangi oleh orang-orang khawarij. Jadi di sini ada dua salafi di Lombok ini ya, salafi Yamani dan salafi apa lagi? Salafi yang Syekh bin Bas Utsaimin, yang Arabia ya, salafi Saudi Arabia dan salafi Yamani. Apa ciri mereka itu, Sas? Nah, ada penciri-ciri dari mereka, yakni yang pertama berjenggot, memakai celana cingkrang, dan jenggot serta celana cingkrang ini juga tidak lepas dari tuntunan sunnah yang ada di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk wanitanya biasanya mengenakan cadar, mengenakan pakaian serba tertutup dan menggunakan cadar. Terus bagaimana tanggapan mereka terhadap kawan? Nah, kawan yakni
maksudnya kawan yang tidak sepemahaman dengan mereka. Ya, betul. Adapun kawan yang tidak sepemahaman dengan mereka adalah saudara kita. Adalah saudara kita yang juga sama-sama kita harus jaga persaudaraan ini. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum." Orang-orang yang beriman itu semuanya bersaudara, maka perbaiki persaudaraan di antara kalian. Oke, terima kasih informasinya. Dapat informasi tentang Salafi di Lombok ada 2 macam, Salafi Yamani dan Salafi Arabi. Terima kasih Ustaz. Nama antum siapa? Jailani, Handri Jailani. Andri Jailani. Terima kasih Ustaz. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.